Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Komputasi Oceanografi OS 2103. Kali ini kita ada di pertemuan ketiga dan kita akan membahas mengenai program development. Pada segmen pertama ini kita akan membahas dulu pendahuluan mulai dari definisi hingga perbedaan-perbedaan istilah dari programming, kemudian program development dan juga coding. Mari kita mulai. Seperti sudah disinggung sebelumnya, dari definisi kita akan menemukan beberapa istilah yang sebenarnya cukup mirip jika terdengar, namun dari segi makna cukup berbeda jauh, khususnya di dunia computer science atau dalam dunia computing. Yang pertama adalah program development, kemudian yang kedua adalah programming, dan yang ketiga adalah coding. Apa perbedaan dari istilah-istilah ini? Program development adalah proses membuat sesuatu atau proses inovasi dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Jadi antara create something new, membuat sesuatu yang baru, atau innovate in something that already exists. Sementara untuk programming berfokus kepada writing a code untuk membuat suatu program, atau secara umumnya adalah membuat suatu aplikasi yang lebih spesifik. Sementara untuk coding, dia istilahnya lebih spesifik lagi bahwa coding adalah murni menulis kode. Jadi dalam suatu program development pasti ada proses programming, dan dari proses programming pasti ada proses coding. Jadi ini urutan hierarkinya seperti ini atau urutan pengerjaannya. Jadi program development skalanya paling besar, turun ke programming, kemudian turun terakhir ke coding. Kemudian apakah makna lengkap atau definisi lengkap dari program development atau pengembangan program? Program development atau software development bisa juga disebut sebagai itu, adalah proses untuk memahami, kemudian menspesifikasi, mendesain, memprogram, mendokumentasi, mengetes, dan juga memperbaiki bug atau kesalahan-kesalahan yang terlibat dalam suatu proses pembuatan dan juga maintaining. Jadi di sini kita dalam sebuah program development tidak selesai hanya pada tahap pembuatan saja, tapi kita juga harus maintain, harus merawat dari aplikasi atau software-software yang kita hasilkan. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, selain kita writing atau menulis programnya, kita juga maintaining. Nah, maintainingnya ini atau merawatnya ini bukan dalam kurun waktu yang singkat, bukan dengan cara yang tidak teratur, tapi di sini terplan dengan baik atau terencana dan juga terstruktur. Misalkan kita mengeluarkan suatu produk atau dalam hal ini program atau software, kita melakukan misalkan update berkala per tahun gitu. Dari hasil bug yang diterima dari pengguna, kita coba kompilasi, kita coba perbaiki, dan tiap tahun mengeluarkan update-update terkini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dari prosesnya sendiri, program development itu bisa dibagi menjadi beberapa. Di slide ini kita akan membahas 3 dulu. Yang pertama adalah problem definition, atau definisi dari masalah yang akan kita selesaikan atau ingin kita kerjakan. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu program, kita harus menentukan dulu masalah apa yang ingin kita selesaikan, atau mungkin masalah keseharian apa yang kita temukan hingga akhirnya ingin kita selesaikan. Mungkin masalah ini muncul dari proses pencarian, atau muncul juga mungkin pada saat kita melakukan keseharian dan sudah langsung tampak depan mata. Kemudian tahap selanjutnya adalah program desain, atau kita mendesain program tersebut yang sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, program desain ini meliputi pembuatan struktur, kemudian algoritma. Jadi kita membuat kerangkanya dulu, kita proyeksikan bahwa program ini akan menjadi seperti apa. Setelah program desain ini selesai, baru kita turun ke coding. Baru kita mengimplementasikan konsep tersebut secara teknis melalui bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apapun yang intinya tujuannya adalah kita bisa menyelesaikan desain yang kita mulai dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian tahap-tahap ini adalah tahap yang bisa kita kerjakan atau proses-proses yang akan berjalan setelah proses creating coding atau proses coding. Setelah penulisan kode selesai, kita akan dihadapkan pada debugging. Karena biasanya untuk menulis kode yang sangat rapi atau sangat sempurna itu sangat jarang terjadi satu kali.
tapi kita bisa melakukan atau bisa mengalami proses yang berkali-kali dan berulang. Nah, di sini kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang bisa kita temukan, seperti misalkan error yang sangat besar hingga akhirnya softwarenya atau program tidak jalan, atau misalkan ada bug-bug kecil. Nah, ini kita menyelesaikannya di proses debugging, di proses ini. Kemudian setelah debugging selesai, menyelesaikan merapikan semuanya, kemudian kita testing. Mencoba apakah program ini sudah berjalan dengan baik, apakah sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang kita definisikan di awal. Kemudian kita mencoba itu biasanya ada alpha testing, ada beta testing, jadi ada yang dicoba di kalangan internal, kemudian ada yang dicoba di kalangan umum dengan beberapa responden atau pengguna yang kita pilih. Kemudian setelah testing itu selesai, kita akan melakukan proses dokumentasi atau pendokumentasian program ini seperti apa, mulai dari laporannya atau misalkan manual guide-nya cara menggunakannya, apalagi misalkan kalau program ini kalian tujukan untuk penggunaan halayak umum atau open source. Dokumentasi akan sangat membantu pengguna-pengguna lain yang akan menggunakan atau bahkan mungkin membantu mengembangkan program yang kalian buat. Dan terakhir adalah maintenance. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa maintenance ini sangat penting dalam suatu program development proses. Jadi kita perlu merawat, menganalisis kesalahan-kesalahan lanjutan, mungkin akan sangat kasuistik, akan sangat spesifik dari tiap pengguna. Nah, hal-hal itu kita coba akomodir dalam proses perawatan atau maintenance ini agar programnya menjadi semakin lebih baik lagi. Sekian untuk pendahuluan kita kali ini, sampai jumpa di segmen selanjutnya.